Kembali lagi pemirsa, bersama saya Asep Tapip dalam Ngopi PJTP Jabar Pisan. Langsung saja kita lanjutkan ya yang tertunda. Ketika anak mahasiswa rajin kuliah tapi pas ujian hilang. Nah itu ternyata ada hubungannya dengan tadi pendidikan di dalam kandungan. Apa tuh? Ya, setelah saya dengarkan lebih lanjut ya. Waktu itu saya sedang menyusun buku tuh. Nah, cerita itu cukup happy saya. Wah, ini data nih buat saya, buat cerita-cerita mengisi dari buku itu ya. Beliau katakan bahwa ibunya langsung ingat, oh iya, waktu sedang hamil dia, saya itu bertengkar hebat dengan keluarga masalah warisan. Kebayang kan? Kalau masalah warisan, ya hajar-hajar lah, hidup-hidup mati-mati gitu kan. Itu betul-betul waktu hamil itu dilakukan. Nah, langsung si teman saya yang itu mengatakan kepada, itu masalahnya. Gimana caranya sekarang harus memperbaiki? Ya, dikembalikan kepada spiritual. Akhirnya akui bahwa itu perbuatan yang salah dan kau harus mohon ampun kepada Tuhan. Mencek orang Islam harus tobat gitu. Dan diperbaikilah, diluruskan jiwanya itu. Supaya kepada anak itu juga ternyata setelah lahir pun anak tetap masih ada ikatan batin. Akhirnya ibunya melakukan itu dengan serius dan memohon pertobatan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu lulus menjadi lulus yang terbaik akhirnya. Luar biasa ya. Jadi bagi saya adalah data bahwa artinya di dalam kandungan itu secara psikologis dan emosi itu berpengaruh pada anak-anak. Itu dari akui. Begitu. Memang didiklah anakmu sejak dalam kandungan. Walaupun hadis doib kan ada belajar ya dari mulai buayan sampai liang lahat. Walaupun ketika di liang lahat nggak bisa belajar ya. Nah, sekarang ini saya mau contoh yang, tadi contoh yang berpikir seperti mengingat kembali ketika masa hamil melakukan ini, apa itu salah satu contoh berpikir bukan? Atau ada yang contoh lain? Itu salah satu berpikir reflektif. Nah, kemudian berpikir itu salah satunya adalah kan menghubungkan konsep dasar berpikir itu menghubungkan. Ketika kita terjadi terjadi bencana kepada kita lah. Sebetulnya Tuhan itu memerintahkan, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berpikir. Nah, ketika kita berpikir kan harus ada data di otak kita. Datanya mau ambil dari mana? Mau ambil dari buku-buku hasil riset, atau kita dari Quran atau hadis. Nah, baiknya kan kita kembali dulu data awal itu ke Quran. Misalnya contoh kita berbicara tentang bencana. Kalau kita berbicara bencana, kan bencana itu sebetulnya datang dari siapa? Apakah dari orang? Apakah dari si Tuhan? Apakah dari pihak ketiga gitu ya? Nah, ini kan debatable dan akhirnya Al-Quran punya panduan. Kata Allah, ketika kita melihat ini bahasa ininya ya, saya terjemahkan aja supaya mudah dipahami. Ketika kita melihat bencana di tempat lain itu, katakan bahwa bencana itu datang dari Tuhan. Tapi ketika bencana itu bagian daripada diri kita, maka kita harus mengatakan bahwa bencana itu datang dari diri kita sendiri. Nah, ini pedoman sebetulnya dan saya kembangkan dari dalam Al-Quran. Kenapa itu harus seperti itu? Supaya kita tidak saling menyalahkan. Supaya kita tetap dalam kondisi bencana, kita menyelesaikan masalah dengan tenang. Bukan saling hujat, saling salahkan. Orang lagi bermasalah gitu loh. Kita yang tidak masalah jadi muncul masalah semua gitu. Nah, itu pedoman berpikir yang menurut saya penting untuk kita pelajari. Kan doa harul pasada pil bari wal bari aidinas. Kerusakan bencana di bumi dan di lautan itu karena tangan-tangan manusia. Tangan manusia. Dan harus diakui. Dan buat apa kita saling menyalahkan? Ya kalau saya nyalahin tapi penyalahan kan saya sama manusia, tukang ngerusak. Ngapain nyalahin sama tukang ngerusak? Lebih baik kita berpikir solusi ke depannya. Karena Ya'juj dan Ma'juj masih ada gitu. Yang merusak itu Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu zaman Nabinya Dzulkarnain itu entah tahun berapa itu kan. Makanya cerita dalam Al-Quran itu nilainya bukan kapan faktanya. Kita tidak tahu zaman Dzulkarnain itu tahun berapa sampai tahun berapa kan. Sejarah yang benar itu adalah sejarah yang tidak terungkap. Itu filosofi orang sejarah. Kalau terungkap bukan sejarah. Bukan sejarah, karena dia sudah jadi tafsir orang. Dan itu subjektivitas. Kalau Nabi berpikir nggak? Oh, ini pertanyaan luar biasa. Saya kebetulan banyak ada pertanyaan itu. Dan saya katakan Nabi berpikir. Dari mana saya tahu Nabi berpikir? Gini.
Ketika Nabi mengeluarkan sebuah statement, ketika ada orang bertanya, Nabi, saya mau kaya nih, apa yang harus saya lakukan? Banyakin sedekah, sedekah, sedekah. Saya bertanya, kenapa sedekah itu Nabi mengatakan seperti itu, bahwa itu menjadi solusi untuk jadi kaya? Kan sedekah pada faktanya ngeluarin duit. Yang ketika yang di kantong 100, dikeluarin 100 ya habis. Itu matematika materialnya seperti itu. Tapi kenapa Nabi berpikir seperti itu? Nah, ternyata Nabi kan di dalam Al-Quran terkonfirmasi kalau berbicara dia tidak pernah keluar dari Quran, kan dari wahyu, dibimbing. Nah, saya baca Quran, ada Al-Baqarah 261. Bahkan di dalam sedekah itu ketika kita ngeluarin 1 butir, lalu tebang 7, jadi 700. Ya otomatis lah kalau kita ngeluarin 1, wali ini banyak. Maka Nabi kalau ditanya ingin kaya, berarti orang harus sedekah. Itulah cara berpikir Nabi yang dibimbing oleh Al-Quran. Oke, jadi memang walaupun ila wahyu yuha, Nabi tetap berpikir, menggunakan pikirannya juga. Dari sudut pandang kajian berpikir. Tapi sebenarnya memang kalimat Nabi memang ila wahyu yuha ya, kecuali wahyu Allah. Dan Nabi itu kan Quran berjalan. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi pemirsa, Nabi kita juga berpikir, tapi berpikir dari sudut pandang tafsir kita ya. Kalau apapun diucapkan Nabi itu memang atas bimbingan wahyu Allah. Ketika salah menggunakan pikirannya, maka Allah langsung menegur ya. Ketika akan menjawab, ketika ditanya oleh nanti besok saya jawab kan gitu ya. Nah, padahal itu kan pikiran Nabi, besok saya bisa menjawab karena akan datang wahyu Allah. Nah itu kan sudah mendahului kehendak Allah. Emang gua mau ngasih tahu kayak Allah. Itulah pikiran yang tidak terbimbing. Nah, gitu. Terbimbing oleh wahyu. Emang gua akan kasih jawaban besok. Itu kalau kata luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu jadi contoh itu karena betul-betul pure dicontohkan sebagai sosok manusia. Oke. 2 atau 3 kalimat penutup tentang proses berpikir. Ya, saya pikir orang-orang yang beragama itu disebut ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang-orang beriman itu adalah, ini persepsi saya adalah orang-orang yang berpikir. Oke, ya. Kalau beriman harus berpikir. Yes. Kalau tidak gunakan pikiran ya tidak akan lulus hidup dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tapi pikirkan apa yang Allah arahkan. Gitu. Jangan berpikir tentang yang lain-lain. Nah, apalagi berpikir tentang untuk menafsirkan sekehendak hati. Gitu. Ya. Nah, misalnya umroh bila ke Eropa, karena umroh itu berkunjung. Harus berpikir itu harus ada dasarnya. Dan dasarnya sebaik-baiknya dasar adalah Al-Quran. Baik pemirsa, ya seru ya. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya ya dengan topik-topik yang lainnya ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa mendorong kita untuk menggunakan pikiran kita. Berpikirlah dengan jernih, gunakan hati nurani, jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan iwasfisu sudurinas dari setan ya. Berpikir itu gunakanlah wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran. Anak raja makan sirih di Jakarta Selatan. Jauh ya. Sekian saja, terima kasih. Sama saja kalau ada salah mohon dimaafkan. Apabila ada yang jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada yang salah jangan simpan dalam hati. Apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di lembar besi. Kalau ada yang salah jangan sampai lapor polisi. Ya, maafkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.